perintah yang paling hakiki bukanlah melarang sebuah tindakan lahiriah, melainkan tindakan mental yang tidak tampak. Suatu keadaan yang bagaimanapun juga merupakan akar dari nyaris semua dosa terhadap sesama. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang membicarakan tentang hati. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa bukan tindakan yang paling pertama. Tindakan sangat penting, tetapi kalau kita mau mengubah tindakan, maka yang kita mesti ubah adalah keinginan hatinya terlebih dahulu. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita tidak sedang membereskan ranting, tapi kita sedang berbicara tentang akar kehidupan. Kita bukan sedang berbicara tentang tindakan-tindakan kita, tapi kita sedang berbicara tentang apa yang mengakibatkan tindakan-tindakan itu. Hati-hati dengan kelicikan hati saudara. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus sampai kepada titik terendahnya ketika Paulus mencoba untuk melakukan hukum Taurat, tetapi kemudian Paulus mengalami kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai hati. Karena Paulus pada akhirnya tidak mampu mengendalikan hatinya, sehingga perbuatan-perbuatan jahatlah yang muncul. Di akhir dari keputusasaan Paulus mengatakan ayat yang ke-25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ingin hati kita menjadi hati yang dipulihkan. Hati dapat dipulihkan hanya melalui pembaharuan oleh Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus. Jadi semuanya dimulai dari hati. Dan hari ini berita gembira bagi saudara dan saya adalah bahwa Roh Kudus berurusan dengan hati saudara dan saya. Roh Kudus mau memulihkan hati saudara. Roh Kudus mau menolong saudara untuk menguasai hati saudara. Tidak ada yang bisa mampu mengendalikan hati kecuali Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan saudara. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Segala berkat Abraham, janji tentang Roh Kudus itu diberikan kepada saudara, dan itu adalah berita bahagia. Itu sebabnya jangan lewatkan kesempatan ini. Yakinkan dalam diri saudara bahwa saya akan menjaga hati saya akan mengantisipasi betapa liciknya hati saya. Tetapi lebih dari itu semua, saya mau menyerahkan hati saya dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan berita bahagianya adalah bahwa Tuhan sedang melakukan itu di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.